Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramin, kepada para kiai, para asatidah, Bapak Ibu jamaah Jamiah Mushola Al Istiqomah yang sama-sama dirahmati Allah. Pada umumnya manusia hidup di dunia semua ingin ataupun menginginkan hidupnya bahagia, menginginkan hidupnya kaya raya, menginginkan hidupnya makan serba ada, minum serba enak. Ini adalah harapan semua manusia. Tidak ada manusia yang menginginkan hidupnya kekurangan. Tidak ada manusia yang menginginkan hidupnya kelaparan. Tidak ada manusia yang menginginkan hidupnya kehausan. Semua menginginkan hidup serba ada, namun di dalam bulan suci Ramadan, baginda Rasulullah SAW memotivasi kita umat Rasulullah. Kata baginda Rasul, man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang bahagia dengan masuknya Ramadan, barang siapa yang bahagia tapi dia mau menahan rasa lapar, barang siapa yang bahagia tapi dia mau senang dengan menahan rasa lapar dan haus, sedangkan lapar dan haus itu adalah sesuatu yang tidak pernah diinginkan oleh manusia. Apakah kita tergolong orang-orang yang senang dengan datangnya Ramadan, senang menjalankan perintahnya, diantaranya menahan rasa lapar, rasa dahaga, menahan wal mujahidu man jahada hawa, jihad, kemudian kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita disuruh senang. Kalau kita benar-benar senang karena Allah, maka kata baginda Rasul, haramallahu jasadahu ala niron. Allah haramkan jasad kita dari api neraka. Sekarang mari kita berpikir, apakah kita tergolong orang-orang yang senang dengan menahan rasa lapar berpuasa di dalam bulan suci Ramadan? Kalau benar dari dalam diri kita, dari jiwa kita, senang karena Allah, berarti tanda-tanda di dalam hati kita ada keimanan. Makanya ayat yang kami baca, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah bahwa kita saat ini diberikan umur panjang. Selama Rajab dan Sya'ban kita selalu berdoa, wa balighna Ramadana, ya Allah pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan yang memberikan umur panjang kepada kita. Hakikatnya adalah Allah. Kalau sudah tertanam keimanan di dalam jiwa kita, kata Rasulullah, jadidu imanaku, perbaharui imanmu. Bagaimana cara memperbaharui iman kita? Aktiru min qauli la ilaha illallah. Orang yang senang berzikir, membaca kalimat tauhid, orang yang senang membaca kalimat-kalimat yang mana kalimat tersebut membawa jiwa kita
semakin cinta kepada Allah. Alladzina amanu asaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu orang yang sangat cinta kepada Allah. Kalau manusia sudah tertanam rasa cinta kepada Allah, apapun yang Allah turunkan kepada kita, apapun yang Allah takdirkan di dalam kehidupan kita, kita akan senang menerima takdir dari Allah. Maka kata baginda Rasul, al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafar. Surga ini sangat-sangat rindu mendatangkan 4 golongan. Siapa keempat golongan yang dirindukan oleh surganya Allah? Mungkin kalau kita mendengar kata jannah, kata surga, semua kita mengharapkan masuk ke dalamnya. Tapi di sini kata baginda Rasul, surga merindukan 4 golongan. Siapa diantaranya? Yang pertama, tahlil Quran. Orang yang senang membaca Al-Quran. Siapa orang-orang yang senang cinta membaca Al-Quran? Dialah orang yang tertanam rasa cinta kepada Allah. Kalau manusia sudah tertanam rasa cinta kepada Allah, dia sadar diri bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bahwa Al-Quran adalah surat yang diturunkan untuk umat Islam, sehingga dia akan senang membaca surat-surat dari Allah. Dia akan senang tadarus di dalam bulan suci Ramadan. Dia akan istiqomah menjadi hamba yang tahlil Quran. Dia orang yang cinta kepada Allah. Siapa lagi yang kedua yang dirindukan kedatangannya oleh surganya Allah? Yang kedua adalah hifdzul lisan. Orang yang senang menjaga lisannya. Siapa orang yang mampu menjaga lisannya agar lisannya selalu bertutur kata yang baik, selalu membawa kebaikan-kebaikan? Dia juga adalah orang yang asaddu hubbalillah. Orang yang cinta kepada Allah, yang hatinya selalu ingat kepada Allah dan yang maha baik. Kalau hati manusia sudah tertanam rasa cinta kepada Allah, tutur katanya akan lembut, tutur katanya akan baik, tidak pernah menyinggung perasaan orang lain, tidak pernah membicarakan aib orang lain. Kira-kira di dalam bulan suci Ramadan mampu apa tidak kita menjaga lisan kita? Mampu apa tidak? Semoga semua dimampukan oleh Allah. Karena kita disuruh senang, wal mujahidu man jahada hawa, senang menahan hawa nafsu kita. Kemudian yang ketiga yang dirindukan kedatangannya oleh surganya Allah, yaitu wa mut'imul ji'an. Orang yang senang memberikan makan pada orang-orang yang butuh makanan, orang yang kelaparan. Coba siapa orang-orang yang mau dermawan? Orang yang mau menjadi hamba yang asyakiyun, orang yang dermawan, orang yang sadar diri bahwa rizki yang Allah berikan kepada kita itu ada sebagian hak orang lain. Maka orang-orang yang cinta kepada Allah, dia akan jadikan harta bendanya sebagai thariqah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak bakhil, tidak pelit. Dia akan menjadi orang yang dermawan, wa mut'imul ji'an, senang memberikan makan pada orang-orang yang kelaparan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu wasyaimu fi syahri Ramadan. Orang yang mau berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Kita saat ini diberikan nikmat sehat panjang umur oleh Allah, bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mari dalam keadaan apapun kita jalankan puasa karena Allah. Mari kita tanamkan jiwa kita, hati kita berusaha selalu ingat Allah, agar puasa kita tertuju benar-benar hanya karena Allah. Inilah 4 golongan yang dirindukan kedatangannya oleh surganya Allah. Dialah hakikatnya orang-orang yang alladzina amanu asaddu hubbalillah. Dia adalah orang yang beriman, yang tertanam rasa cinta kepada Allah. Kalau manusia sudah tertanam rasa cinta kepada Allah, dia akan jadikan ini Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Kita dididik di dalam bulan suci Ramadan, disuruh senang menahan rasa lapar, disuruh senang menahan rasa haus,
diseru kita untuk tahlil Quran, diseru kita untuk qamul jihad. Kalau sudah tertanam rasa cinta kita kepada Allah, maka Ramadan ini akan dijadikan tarbiyah, pendidikan bagi kita agar kita senang dengan takdir Allah, agar kita senang dengan amrun yang tasiluhu wa nahyun yajtanibuhu, yakni senang menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Mungkin ini saja kultum yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hadirin hadirat dapat memetik hikmahnya. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang seakan-akan Ramadan yang terakhir bagi kita, agar kita ibadahnya sungguh-sungguh, agar kita benar-benar tahlil Qur'annya sungguh-sungguh, agar kita benar-benar ibadah di tahun ini benar-benar karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kalau semua karena Allah, maka niscaya jiwa kita itu nanti ada ketenangan menjalani hidup, lebih tenang, lebih tentram, tidak ada kekhawatiran dan tidak ada ketakutan. Kalau benar-benar ibadah kita karena Allah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.